لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu ayyakum. Pertama, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari menjelang siang yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya talabul ilmi, di antaranya adalah menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada siang hari ini atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan coba membahas sebuah tema yang berjudul ada apa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, hari ini hari Ahad kita sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu bulan haram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita membahas tema ini agar supaya nantinya tidak ada keutamaan yang terlewat di bulan Dzulhijjah ini, terutama di 10 hari pertama di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita taufik dan pertolongan dalam rangka memaksimalkan diri kita, dalam rangka untuk melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan sesuatu yang Ia kehendaki, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih sesuatu memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memilih tempat-tempat, memilih waktu-waktu, memilih momen-momen yang mana waktu dan momen-momen tersebut Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Ada waktu, ada momen yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu semua terserah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu wahai Muhammad, Tuhanmu wahai Muhammad menciptakan dan memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menetapkan bilangan bulan dalam setahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara bilangan bulan-bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu Allah menciptakan 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih di antara 12 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita injak-injak kehormatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal arda. Sejak kapan ketetapan tersebut? Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan tersebut berjumlah 12 bulan? Ya, yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, minha arba'atun hurum. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri bahwa di antara 12 bulan tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, minha arba'atun hurum. Allah memilih 4 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan haram. Ya, ada 4 bulan-bulan haram. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan yang tadi kita bacakan, bahwa warabbuka yakhluqu wa yakhtaru ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memilih apa yang Ia kehendaki. Taib. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zamanu kadistadara kahayatihi." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa sesungguhnya zaman itu beredar sesuai dengan sesuai dengan keadaannya, ya. Jadi az-zamanu kadistadara kahayatihi. Sesungguhnya zaman itu beredar sesuai dengan keadaannya. Kapan seperti itu? Kata Rasulullah SAW, yauma khalaqas samawati wal arda. Ya, sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, as-sanatu 12 syahran. Jadi, 1 tahun itu kata Rasulullah SAW itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara 12 bulan seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, Rasulullah menjelaskan bahwa di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan-bulan haram. Ya, nah di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Karena tadi Allah tidak menjelaskan kepada kita. Nah di hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita apa saja sih 4 bulan-bulan haram tersebut. Maka dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, salah satu mutawaliyat. Kata Rasulullah SAW, ada 3 bulan haram yang berturut-turut. Ya, ada 3 bulan haram berturut-turut. Apa 3 bulan haram yang berturut-turut itu? Kata Rasulullah SAW, yang pertama Zulqa'dah. Ya, sudah kita lewati. Ya, bulan yang lalu. Ya, sudah kita lewati. Nah, yang kedua Zulhijjah. Nah, sekarang ini awal tanggal pertama di bulan Zulhijjah. Ya, atau kita juga berada sekarang pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, jadi yang pertama Zulqa'dah, kemudian yang kedua Zulhijjah. Nah, kemudian yang ketiga setelah Zulhijjah ini adalah Muharram. Ya, yang ketiga adalah Muharram. Nah, ini 3 berturut-turut kata Rasulullah SAW. Jadi Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 berturut-turut.
Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa Rajabu Mudhar, adapun Rajab Mudhar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, posisinya, letaknya ya, allazi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi Rajab ini, Rajab Mudhar ini, ya, Rajab, bulan Rajab disandarkan kepada suku Mudhar, ya. Ini ada pembahasannya tersendiri, akan panjang, ya. Akan tetapi kata Rasulullah, wa Rajabu Mudhar, adapun Rajab Mudhar, bulan Rajab itu, yaitu posisinya terletak allazi baina Jumada wa Sya'ban. Jadi dia terletak antara Jumada al-akhir dan Sya'ban, ya. Jadi Jumada al-akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban gitu, seperti itu. Jadi di antara 2 bulan, terletak antara Jumada dan Sya'ban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan tidak boleh kita injak-injak kehormatan 4 bulan ini. Kita harus menghargai, mengagungkan ke-4 bulan ini karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan ini, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan memilih bulan Dzulhijjah sebagai salah satu bulan haram, ya, atau salah satu bulan yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah yang suci ini, ya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan haram ini, bulan yang penuh dengan keutamaan ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memaksimalkan amalan-amalan soleh kita di bulan haram ini. Ketahuilah ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, ya, terutama di bulan Dzulhijjah ini, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan bulan-bulan lainnya, ya. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, ketika kita melakukan kebaikan di bulan Dzulhijjah ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Akan tetapi ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita perhatikan juga, karena sebagaimana, ya, kebaikan dilipat gandakan pahalanya di bulan Dzulhijjah ini, maka demikian pula halnya dengan dosa, ya, maksiat, ya, dan kezaliman yang kita lakukan di bulan ini juga akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, ya, bukan hanya kebaikan saja yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya di bulan ini, akan tetapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita melakukan kezaliman dalam bentuk apapun itu, maka hati-hati, ya, akan dilipat gandakan ganjarannya, dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa kezaliman yang terbesar, ya, adalah apa? Adalah melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau di hari-hari, di bulan-bulan lain, di bulan-bulan di luar bulan-bulan haram ini, ya, dosa yang terbesar, kezaliman yang terbesar, kriminal yang terbesar yang ada di alam semesta ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi ketika seseorang hamba melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram, terutama di bulan haji ini. Waliyadzubillah. Wa nas'alullah taala assalamu al afiyat. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Dzulhijjah inilah terdapat 10 hari pertama yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi hari-hari lainnya sepanjang tahun. Ya, jadi tidak ada saingannya. Ya, tidak ada tandingannya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak ada tandingannya. Hari-hari terbaik, hari-hari termulia, hari-hari teragung sepanjang tahun. Tidak ada lagi saingannya. Nah, maka kalau hari-hari ini, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita lewatkan, ya, kita terlalai dari melakukan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, maka bagaimana lagi di hari-hari biasa lainnya. Ya.
Taib ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang tidak terdapat pada hari-hari lainnya di sepanjang tahun adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah ya di hari-hari yang lainnya. Ya, di hari-hari yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah khusus untuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, maka ini menunjukkan akan keagungan dan keutamaan makhluk tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, maka ketahuilah ini dalil, ini menunjukkan bahwa betapa agungnya sesuatu tersebut. Maka coba perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, maka perhatikan, pasti sesuatu tersebut yang Allah bersumpah atasnya, maka itu pasti agung, itu pasti mulia. Ya, demikian dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena ketahuilah ya ikhwah bahwa yang agung, Allah Subhanahu wa taala agung, ya. Dan yang agung itu tidak mungkin bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 1 dan 2, wal fajri, demi waktu fajar. Ya. Allah bersumpah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu fajar. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasa, betapa dahsyat, betapa agung waktu fajar tersebut. Ya, dan ini akan ada pembahasan tersendiri kalau kita bahas betapa agung, betapa luar biasanya waktu fajar tersebut. Bahkan kalau misalnya kita lihat salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu fajar itu adalah sesuatu yang agung. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama fajar. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah walayalin ashrin, ya, dan demi malam yang 10. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sumpah Allah selanjutnya adalah walayalin ashrin, dan demi malam yang 10 kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang dimaksudkan dengan walayalin ashrin di sini, dan yang dimaksudkan dengan dan demi malam yang 10 adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Ya, jadi 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini menurut mayoritas ulama tafsir. Jadi kalau kita buka ya kitab-kitab tafsir, ya, dan kita lihat pendapatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ulama-ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya, mayoritas mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan ayat ini walayalin ashrin, dan demi waktu malam yang 10, ini adalah ini adalah 10 awal di bulan Zulhijjah, ya. Jadi ini yang bisa kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, ya, bahwa ini adalah merupakan mayoritas pendapat ulama tafsir, baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain maupun generasi setelah mereka rahimahumullahu taala jami'a. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, hadza huwas sahih. Pendapat inilah yang sahih. Jadi pendapat yang menafsirkan bahwa walayalin ashr, dan demi malam yang 10, bahwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ adalah 10 awal di bulan Zulhijjah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, ya huwas sahih. Ini adalah pendapat yang sahih. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari tertentu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk banyak berzikir di dalamnya, ya. Jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari tertentu yang mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk banyak berzikir di dalamnya. Jadi 10 hari pertama, ya, di bulan Zulhijjah ini hari-hari tertentu, hari-hari terbatas. Bilangannya tidak banyak. Kalau bulan Ramadan itu 30 hari. Ya, itu 30 hari. Itu pun Allah Subhanahu wa taala katakan 30 hari, ayyaman ma'dudat.
hari-hari terbatas, hari-hari yang berbilang, ya. Padahal itu jumlahnya 30 hari. Apalagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, itu waktunya cuma 10 hari. Nah, ini adalah hari-hari tertentu yang makanya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala syariatkan kita untuk banyak berzikir di dalamnya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru smallah," ya, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, ya. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa hari-hari tertentu itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi mayoritas para ulama tafsir, ya, berpendapat baik dari kalangan para sahabat maupun generasi setelah mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini bahwa hari-hari tertentu, ayyaman ma'lumat, hari-hari tertentu itu adalah, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Dan di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat tersebut adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian selanjutnya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaksikan, ya, bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari terbaik sepanjang tahun, ya. Jadi tidak ada lagi saingannya, tidak ada lagi tandingannya, tidak ada lagi bandingannya, ya. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah merupakan hari terbaik sepanjang tahun, ya. Para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah hari terbaik itu adalah 10 terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, ya. Ini para ulama berbeda pendapat. Akan tetapi Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mempunyai satu pendapat yang mempersatukan pendapat ini. Yang mana pendapat ini sangat indah sekali. Yaitu beliau mengatakan bahwa untuk hari-harinya, ya, ditinjau dari harinya bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dialah yang terbaik. Kalau ditinjau dari harinya. Akan tetapi kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kalau ditinjau dari segi malamnya, maka yang terbaik adalah 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, jadi ini adalah pendapat yang sangat luar biasa sekali. Pendapat yang sangat bagus, pendapat yang sangat indah. Dan tentu kita sepakat dengan pendapat ini. Ya, tentu kita sepakat dengan pendapat ini bahwa hari ditinjau dari segi harinya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang terbaik. Ya, tidak diragukan lagi. Kalau ditinjau dari malamnya, dari segi malamnya, maka 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, itulah yang terbaik. Karena kenapa? Di 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang mana di malam tersebut, ya, disebut sebagai malam Lailatul Qadar, ya, malam 1000 kemuliaan, kan seperti itu. Jadi ditinjau dari malamnya, ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam terbaik. Ditinjau dari harinya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya rahimahumullahu taala jami'a, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan. Ya, ini hadis ini sangat luar biasa sekali. Ya, hadis yang agung ini menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaannya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu amalan soleh pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Jadi kalau antum mengerjakan amal soleh apapun di luar daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, di bulan Dzulhijjah ini 10 hari di amalan soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini jauh lebih mulia daripada yang lainnya. Ya, kata Rasulullah, tidak ada satu amalan soleh pun
yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamal ashri, yaitu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in pada keheranan ya, bahwa tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Perhatikan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu jihad nggak gampang. Yang disebut sebagai jihad itu apa yang kita korbankan? Jiwa kita yang kita korbankan, ya, jiwa kita yang kita korbankan. Kita keluar meninggalkan seluruh kesenangan duniawi, kita keluar meninggalkan semua yang kita cintai dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan taruhannya adalah nyawa. Ya, maka kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah tidak juga jihad di jalan Allah bisa menyaingi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut? Ya, apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah mengatakan, oh kecuali itu? Enggak, itu lain kasusnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak menyaingi ya amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Maka rugilah kita ketika kita menyia-nyiakan momen spektakuler ini. Ya, ketika kita menyia-nyiakan prime time ini, ya, amat merugilah kita. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang taruhannya adalah jiwa, ya, tidak bisa menyaingi amal soleh yang dilakukan seorang hamba di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Masya Allah, ya, illa, kata Rasulullah, kecuali satu kasus, ya, kata Rasulullah SAW, illa, kecuali satu kasus. Kasus apa itu kata Rasulullah? Rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa dan hartanya. Ya, jadi dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa jiwanya, ya, dengan membawa hartanya. Falam yarji' min dzalika bisyai'in. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak kembali, ya, dengan harta dan jiwanya. Artinya ketika dia keluar membawa jiwa dan hartanya, dia meninggal, dia syahid, lalu kemudian hartanya juga habis. Ya, jadi kalau misalnya dia punya 1 M, dia bawa semua keluar hartanya 1 miliar, ya, jiwanya melayang, hanya itu yang bisa menyaingi. Selain itu, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menyaingi, ya, amalan soleh yang dilakukan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Ya, apakah susah kita melakukan amalan soleh di bulan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Apakah susah bagi kita untuk membaca Al-Quran? Apakah susah bagi kita untuk bersedekah? Apakah susah bagi kita untuk berbuat baik? Apakah susah bagi kita untuk menaati pemimpin kita? Apakah susah bagi kita untuk menasihati saudara-saudara kita? Apakah susah bagi kita untuk qiyamul lail walaupun itu witir 1 rakaat? Ya, apakah susah bagi kita untuk melaksanakan salat-salat sunnah rawatib, ya, salat-salat sunnah mutlak, ya, dan amalan-amalan soleh lainnya? Apakah susah? Ternyata insya Allah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak susah. Akan tetapi perhatikan ikhwas kalian, ya, amalan-amalan tersebut yang tadi kita sebutkan secara mutlak, ya, ternyata pahalanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya. Ketika kita lakukan itu di mana? Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi Masya Allah, ya. Taib, ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat 1 hari yang kita kenal dengan hari Arafah. Ya, terdapat 1 hari yang kita kenal dengan hari Arafah. Ya, yang mana hari Arafah ini biasa juga kita kenal dengan Yaumul Hajjil Akbar. Ya, hari haji al-akbar, ya, haji yang terbesar, ya,
wa yaumu maghfiratiz dzunub. Ya, dan hari ini, hari Arafah ini itu bisa juga kita sebut dengan ya hari ajang pengampunan dosa. Ya, di saat para al-hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di padang Arafah, ya, yaitu hari Arafah. Ya, di situ doa makbul. Ya, di situ doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah mendengarkan cerita. Ada seorang warga negara orang Cina, ya. Orang Cina, ya, dari negeri Cina, mu'allaf. Kemudian beliau haji. Ketika di padang Arafah, wukuf dia di padang Arafah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meminta sepanjang doanya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya orang tuanya masuk Islam. Ya, orang tuanya juga masuk Islam. Dan menjelang selesainya wukuf di Arafah, ya, tidak lama kemudian ada telepon dari orang tuanya. Orang tuanya ya menelpon dan bersyahadat, ya, di ujung telepon sana orang tuanya bersyahadat. Ya. Orang tuanya bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi di hari itu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Arafah. Ya, ini adanya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, yang kita kenal juga dengan wa yaumu maghfiratudz dzunub. Ajang pengampunan dosa. Dan yang lebih luar biasa lagi, di hari Arafah tersebut dikenal juga dengan yaumul itqi minan niran. Hari pembebasan dari api neraka. Jadi berapa banyak hamba dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa banyak hamba yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka di hari itu. Di hari Arafah tersebut, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Taib, ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, andai tidak ada keutamaan lain di 10 pertama di bulan Dzulhijjah kecuali keutamaan pada hari Arafah tersebut, maka keutamaan pada hari Arafah telah mencukupi. Saya ulangi sekali lagi. Andai tidak ada keutamaan lain di 10 pertama di bulan Dzulhijjah kecuali keutamaan pada hari Arafah tersebut, maka keutamaan hari Arafah telah mencukupi. Ya. Apa yang kita cari di hari itu? Hari Yaumu maghfiratidz dzunub, hari ajang pengampunan dosa. Kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, apalagi yang kita cari? Ya. Apalagi yang kita cari? Kalau Allah sudah, ya, mengampuni dosa kita, itu artinya Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, itu artinya apa? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya. Hari pembebasan dari neraka. Kesuksesan mana lagi? Kebahagiaan mana lagi? Ya. Kesuksesan apa lagi? Keberuntungan apa lagi? Setelah Allah Subhanahu wa taala membebaskan seorang hamba dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, ya, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Ya. Jadi andai tidak ada keutamaan lain di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kecuali keutamaan pada hari Arafah, maka keutamaan pada hari Arafah tersebut telah mencukupi. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari pertama Dzulhijjah terdapat hari penyembelihan, ya. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah terdapat hari penyembelihan kurban. Wa huwa afdalu ayyamis sana. Dan hari penyembelihan tersebut adalah hari terbaik sepanjang tahun. Ya. Hari terbaik sepanjang tahun inda ba'dil ulama, menurut pendapat sebagian besar para ulama, ya. Imam Abu Daud meriwayatkan, juga Imam Ibnu Khuzaimah dan
Imam Al-Hakim ya meriwayatkan rahimahumullahu taala jami'a dari Abdullah bin Qurt ya radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya a'zamal ayyam, sesungguhnya hari yang paling agung, hari yang paling mulia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun, yaumun nahri, hari penyembelihan, ya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Thumma yaumul qarri. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul qarri, hari al-qar. Hari al-qar itu adanya pada tanggal 11 ya Zulhijjah. Ya, jadi itu hari yang terbaik. Jadi kata Rasulullah yang terbaik, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumun nahri. Ya, pada hari apa? Pada hari penyembelihan, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian wa yaumul qarri, ya. Kemudian hari al-qar. Hari al-qar itu terdapat pada tanggal 11 Zulhijjah. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah momen berkumpulnya induk ibadah, ya. Di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah tersebut itu adalah momen di mana berkumpulnya seluruh ya induk ibadah. Ya, oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau berkata dalam kitab Fathul Bari, ya, walladzi yadhhar, dan yang nampak kata beliau, ya, anna sababa fi imtiyazi asyri Dzulhijjah, ya, bahwa sebab istimewanya 10 hari pertama ya di bulan Dzulhijjah adalah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi, ya, karena 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah tempat berkumpulnya induk ibadah di dalamnya. Jadi Masya Allah, jadi di situ semua berkumpul induk-induk ibadah, ya. Apa itu induk-induk ibadah yang ada di situ? Wahya as-shalah, ya, yaitu salat, wasyam, puasa, ya, kemudian wassadaqah, ya, kemudian sedekah, wal hajj, dan haji, ya. Dan haji, Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu, ya, kepada umrah yang lain adalah merupakan kafara, penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang mabrur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya yang pantas kecuali surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, wala yata'atta dzalika fi ghairihi. Nah, keutamaan ini yaitu berkumpulnya induk-induk ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini tidak ada di hari-hari yang lainnya. Coba antum lihat, ya, itu tidak ada di hari-hari yang lainnya, dan ini hanya terdapat pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ikhwas sekalian, oleh karena bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram, bahkan bulan haram termulia dari 3 bulan haram lainnya, ya, dan 10 hari pertamanya adalah hari terbaik sepanjang tahun, bahkan lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya, lebih baik, ya, daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, maka ini adalah hari yang mulia, hari-hari yang agung, ya, dan ini adalah hari-hari yang terbatas. Maka bulan ini tidak boleh kita lewatkan begitu saja, ya. Kita tidak boleh kita lewatkan begitu saja, ya, hanya dengan ibadah-ibadah standar yang biasa kita lakukan di hari-hari dan di bulan-bulan lainnya, ya. Kalau misalnya di bulan-bulan yang lain, di hari-hari yang lain selain di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, sholat rawatib kita sering bolong-bolong, maka di 10 hari pertama ini, ya, di bulan Dzulhijjah ini kita bertekad, ya, rawatib saya tidak boleh bolong-bolong, ya. Kalau misalnya di hari-hari yang lain kita tidak terbiasa melakukan sholat witir misalnya walaupun 1 rakaat, maka di 10 hari pertama ini paling tidak kita bertekad bahwa minimal saya harus mengerjakan witir 1 rakaat, ya. Kemudian di hari-hari yang lain kita tidak pernah membuka mushaf misalnya, kita tidak pernah membaca Al-Quran, maka di hari 10 hari pertama ini paling tidak saya harus membaca paling tidak, ya, 2 lembar dalam sehari misalnya, ya, atau 1 surah dalam sehari misalnya, ya. Di hari-hari ini
Kalau di hari-hari biasa kita tidak bersedekah, ya kita pelit gitu kan. Akan tetapi di 10 hari pertama ini kita bertekad bagaimana caranya saya bisa bersedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ya jangan lewatkan ya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, jangan seperti dengan hari-hari yang lainnya. Ya, kalau di hari-hari yang lainnya kita banyak lalainya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini jangan sampai kita lalai. Ya, maka di bulan ini kita harus memaksimalkan diri untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah utama. Ya, dan di antara ibadah-ibadah utama yang seyogianya, ya sejatinya seorang muslim harus perbanyak di waktu-waktu ini adalah di antaranya. Ya, di antaranya adalah kita mulai dengan memperbanyak taubat. Ya, kita mulai dengan memperbanyak istighfar, ya, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kezaliman yang kita pernah lakukan selama ini. Ya. Jadi kita bertaubat, kita merenung diri, ya, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di akhir-akhir malam. Kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari segala dosa-dosa, kemaksiatan, segala macam kezaliman yang kita lakukan selama ini, ya. Karena kenapa ikhwas sekalian? Mustahil bagi kita untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk kebaikan, ya, berbagai macam bentuk ketaatan, berbagai macam bentuk ibadah, sedang kebeningan hati kita tertutupi oleh dosa dan noda. Ya, mustahil. Ya, mustahil bagi kita untuk melakukan, ya, untuk gampang melakukan amalan-amalan soleh. Ya, untuk gampang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara hati kita tertutupi oleh maksiat, hati kita tertutupi oleh noda, ya. Hati kita tertutupi oleh karatan-karatan dosa dan maksiat, ya. Sementara ketika kita mempunyai dosa, lalu kemudian kita beristighfar, lalu kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya noda-noda atau titik-titik hitam yang ada di dalam hati kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan Allah menghilangkan titik-titik noda, karatan-karatan yang ada di dalam hati kita, maka akan mudah bagi kita insyaallah untuk melakukan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya, perhatikan. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Lau tahurat qulubuna." Kata beliau radhiyallahu taala anhu, andai nih hati-hati kita ini suci, ya. Hati-hati kita ini bersih dari dosa dan dari dosa dan maksiat. Ya, dari berbagai macam kezaliman. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Ma syabi'at an kalami rabbina." Ya, maka hati kita ini, ya, tidak akan mungkin pernah puas, tidak akan mungkin pernah kenyang dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apa yang membuat selama ini kita malas membaca Al-Quran? Ya, apa yang selama ini membuat kita malas beribadah? Ya, apa yang membuat selama ini mungkin hanya butuh 5 menit, 10 menit, tapi kita tidak meluangkan waktu kita dalam sehari untuk membaca Al-Quran? Ya, apa yang membuat kita tidak bisa malas membaca Al-Quran? Ya, jenuh membaca Al-Quran. Jawabannya satu, maksiat dan dosa. Ya, karena hati kita ini kotor, hati kita ini banyak karatannya, hati kita ini banyak dosanya, sehingga susah untuk membaca Al-Quran. Kita lihat bagaimana Utsman bin Affan membuktikan perkataannya beliau radhiyallahu taala anhu. Beliau membuktikan sendiri perkataannya. Ya, tahukah kita bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sholat malam, itu sholat malam beliau, dan kita bisa baca di kitab-kitab sejarah. Beliau dalam sholat malamnya itu hanya 1 rakaat. Ya, hanya 1 rakaat. Akan tetapi beliau dalam 1 rakaatnya itu menghabiskan membaca seluruh Al-Quran. Ya, bukan separuh, sepertiga, 2/3 Al-Quran, bukan, seluruh Al-Quran. Ya, jadi ketika beliau memulai takbiratul ihram, beliau membaca Al-Fatihah, lalu kemudian dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan Ali Imran, seterusnya ditutup dengan surah An-Nas. 30 juz, ya, dalam 1 rakaat. Dibuktikan oleh beliau. Karena kenapa? Hati beliau adalah hati yang suci. Ya, hati beliau adalah hati yang bersih. Ya, hati yang bersih, hati yang selalu meminta ampun
ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau membuktikan sendiri kata-katanya. Nah, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, jangankan satu Al-Qur'an, ya satu ayat saja belum tentu kita baca dalam sehari. Banyak di antara kita yang melewatkan hari-harinya tanpa membaca Al-Qur'an, walaupun itu satu ayat. Ya, jawabannya sederhana. Karena banyaknya ya berkaratnya hati kita. Karena banyaknya dosa dan noda, ya, dosa dan maksiat, kezaliman yang ada di dalam hati kita, sementara kita tidak beristighfar dan sementara kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah manusia yang ya diampuni dosanya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara min dzambihi wa ma taqaddam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu, ya. Dan diampuni dosanya yang akan datang. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, wallahi demi Allah, aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak kurang beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertakwa yang ada di atas permukaan bumi ini, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali mengetok pintu surga, yang pertama kali masuk ke dalam surga, ya. Akan tetapi beliau mengatakan, wallahi demi Allah, inni astaghfiru wa atubu ilallah, saya beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Di riwayat yang lain Rasulullah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari itu 100 kali, ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Nah, makanya ya, di antara amalan utama yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan ini, dan kita mulai di hari pertama ini yang kita mulai adalah apa? Memperbanyak istighfar, ya, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ya noda-noda yang ada di dalam hati kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beningnya hati kita, kita akan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, ya, hurrimtu qiyamul laili khamsata ashhurin bi dzambin ya adnabtuhu. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, saya pernah ya terhalangi tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam karena satu dosa yang saya lakukan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, ratusan, ribuan, ya, bahkan mungkin jutaan dosa yang kita lakukan. Ya, maka ketemulah jawabannya. Kenapa kita malas membaca Al-Quran? Ya, kenapa kita malas beribadah? Kenapa kita malas qiyamul lail misalnya? Ya, ketemulah jawabannya. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Ya, dan kita tidak taubati, kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, hurrimtu qiyamul laili khamsata ashhurin bi dzambin adnabtuhu. Aku diharamkan, aku terhalangi melakukan sholat malam selama 5 bulan karena apa? Karena satu dosa yang aku lakukan. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala juga berkata, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, ya, la yadhnu badzamba, ya, seseorang laki-laki yang melakukan satu dosa, ya, la yadhnu badzamba, sesungguhnya seorang laki-laki yang melakukan ya satu dosa, kata beliau rahimahullah taala, maka itu bisa menghalangi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian salaf kita berkata, kam min aklatin yakni min haram, ya. Berapa banyak makanan, ya, manaat qiyama lailatin. Berapa banyak makanan yang menghalangi seseorang untuk melakukan qiyamul lail, ya. Maksudnya berapa banyak makanan yang haram. Jadi karena makanan yang haram, ya, karena ini maksiat, dosa, makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam mulut, yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ya, kemudian masuk ke dalam perut kita, ini adalah maksiat, ini adalah dosa. Kata beliau, kan min aklatin yakni haram, yakni min haram manaat qiyama lailatin. Berapa banyak ya berapa banyak makanan yang haram yang menghalangi kita untuk melakukan sholat malam. Wa kam min nadratin yakni haram, dan berapa banyak pandangan yang haram manaat qira'ata suratin, ya. Berapa banyak pandangan yang haram yang menghalangi kita,
ya untuk membaca satu surah dalam Al-Quran. Jadi ini diantara jawabannya. Kalau kita malas ya beribadah, qiyamul lail, malas membaca Al-Quran, maka perhatikan, barangkali ada masalah dengan makanan kita, barangkali ada masalah dengan pandangan kita, atau secara umum kita banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa dan maksiat tersebut tidak diiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah utama yang harus kita perbanyak di hari-hari ini adalah ibadah puasa, ya. Ibadah puasa. Jadi ini di antara ibadah-ibadah utama yang harus kita perbanyak di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, karena puasa adalah merupakan ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah sendirilah yang akan membalas langsung ibadah puasa ini. Ini sudah sering kita dengar hadisnya, ya. Sudah sering kita dengar keutamaannya tentang puasa. Ya, bagaimana puasa itu, bagaimana amalan-amalan yang lain itu, bagaimana amalan puasa itu, ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan, Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Ya, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi istimewa puasa tersebut. Apalagi ya puasa yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullu amali ibni Adam lahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak Adam, ya. Setiap amalan manusia, lahu itu adalah baginya. Ya, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Ya. Kata firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu baginya. Illa saum, kata Allah. Kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li. Ya. Puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, li adalah untukku. Wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ana ajzi bihi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan langsung membalas ibadah puasa tersebut, ya. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, kita lihat bagaimana keutamaan puasa tersebut secara umum, ya. Secara umum. Ya, maka apalagi kalau misalnya kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa satu hari aja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Orang yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau berpuasa sehari dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka balasannya kata Rasulullah SAW, ba'adallahu wajhahu anin nar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dia. Maksudnya Allah akan menjauhkan dia, ya. Allah akan menjauhkan dia sejauh-jauhnya, ya, dari api neraka jahanam sab'ina kharifa, ya. Sepanjang perjalanan 70 tahun. Jadi Masya Allah, ya, betapa jauhnya, ya, orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dia dari api neraka jahanam, ya, sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah, ya. Kalau ikhwas kalian, kalau berpuasa sehari di jalan Allah, ya, kalau berpuasa sehari, ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari biasa saja, akan menjauhkan kita dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Maka kira-kira bagaimana lagi dengan puasa yang kita lakukan di hari-hari terbaik sepanjang tahun ini, yaitu di 10 pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka ini tentu keutamaannya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah nanti ikhwas kalian, ya,
ada ganjaran besar yang menanti bagi seorang muslim yang melaksanakan puasa di hari tersebut. Ya, jadi melaksanakan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Di mana kita di sini berpuasa, para al-hujjaj jamaah haji yang ada di Makkah sana, mereka sedang melakukan wukuf. Ya, mereka sedang berwukuf di Arafah. Ya, di sini kita berpuasa. Itu Itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Nah, di situ ada ganjaran yang khusus lagi. Ya, ada ganjaran yang lebih besar lagi. Ya. Puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah itu ada ganjaran khususnya lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siyamu yaumi Arafata, ya, puasa pada hari Arafah. Ya, ahtasibu Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap, ya, aku berharap, dan harapannya Rasulullah SAW adalah doa, dan doanya Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ahtasibu Allah. Aku berharap, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayyukaffiras sanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa puasa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah tersebut, ya, adalah merupakan, dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Masya Allah. Ya, jadi setahun dosa kita yang telah lalu, ya, dengan puasa yang kita lakukan ini, dengan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ini, puasa pada hari Arafah ini, ya, ini adalah merupakan penghapus dosa setahun yang telah lalu. Ya, jadi Masya Allah. Ya, luar biasa, Allah akan mengampuni dosa kita setahun yang telah lalu. Wassanatal lati ba'dahu. Bukan cuma itu. Akan tetapi kata Rasulullah, wassanatal lati ba'dahu, juga puasa setahun yang akan datang. Ya, jadi Masya Allah, dosa kita dengan puasa, ya, pada tanggal 9 ini, 9 Zulhijjah ini, dosa kita diampuni 2 tahun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ya, jadi Masya Allah, ini adalah pahala, ganjaran, keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Makanya ikhwah sekalian, ya, jika misalnya nih kita tidak mampu, ya, berpuasa 10 hari, ya, di bulan, ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, maka usahakan kita puasa pada setiap Senin dan Kamisnya di 10 hari pertama ini. Ya, misalnya besok nih hari Senin, kita usahakan puasa besok. Ya. Kemudian mungkin hari Selasa, Rabu kita tidak bisa puasa, kita puasa lagi hari Kamisnya. Ya, minimal itu. Ya, minimal itu kita usahakan Senin dan Kamisnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kita puasa semua di hari-hari tersebut. Ya, nggak bisa juga. Ya, kalau tidak bisa juga, minimal jangan sampai lewatkan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kalau ini kita lewatkan juga, sementara kita tidak ada uzur, ini kebangetan, ini keterlaluan. Ya, kapan lagi coba kita mau mendapatkan keutamaan ini? Ya, dosa kita setahun yang telah lalu, dosa kita setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan lagi? Ya, maka kalau sekali lagi kita tidak bisa berpuasa 10 hari, ya, 9 hari, ya, 9 hari di bulan 9 hari di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini, maka minimal Senin dan Kamisnya yang ada di 9 hari ini kita puasa. Ya. Kalau tidak bisa juga, minimal 1 hari, yaitu tanggal 9 Zulhijjah jangan sampai kita lewatkan. Ya, apapun yang terjadi, kalau kita tidak ada uzur, ya, kita puasa di tanggal 9 tersebut. Karena ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang utama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ya, yang utama, yang idealnya, ya, yang sempurnanya adalah berpuasa dari, ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ya. Tanggal 1 dengan tanggal 9. Loh, kenapa tanggal 10? Bukankah 10 hari pertama? Tanggal 10 adalah Idul Adha dan haram bagi kita berpuasa di hari tersebut, ya. Jadi, ya, idealnya, sempurnanya adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Ya, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ya, dikatakan, ittafaqal fuqaha ala istihbabi saumil ayyamis tsamaniyah, ya, allati min awwali Dzulhijjah qabla yaumi Arafah. Seluruh, ya, ulama ahli fikih sepakat,
Ya, fuqaha sepakat. Ya, atas disunnahkannya berpuasa pada 8 hari ya di awal Zulhijjah, ya 8 hari di awal Zulhijjah sebelum hari Arafah. Ya, ini disunnahkan. Jadi ya disunnahkan. Jadi mulai hari ini ya, Ahad, kemudian Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Jadi kata para ulama bahwa para ulama ahli fikih sepakat disunnahkannya berpuasa 8 hari di awal Zulhijjah ini. Ya. Ini kalau kita hitung sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya. Taib. Kemudian wasarahal Malikiyah wa Syafi'iyah ya qabla yaumil Arafah, sebelum hari Arafah. Jadi 8 hari ya ditambah dengan hari Arafah berarti 9 hari. Wasarahal Malikiyah wa Syafi'iyah. Kemudian ya ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah juga menjelaskan ya bi annahu yusannu saumu hadhil ayyami lil haji aidan. Ya, bahkan disunnahkan juga pada hari-hari ini, 8 hari ini. Ya, kalau kita hitung sekarang ya, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya. Itu juga disunnahkan bagi yang berhaji. Ya, itu juga disunnahkan bagi yang berhaji, ya. Bukan berarti mereka yang di sana tidak disunnahkan 8 hari ini, enggak. Mereka juga disunnahkan, ya. Wa qala fi nihayatil muhtaj. Ya, juga berkata ulama-ulama Syafi'iyah juga berkata dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa yusannu saumus tsamaniyah. Ya. Wa yusannu saumu thamaniyati ayyam ya qabla yaumi Arafah ya kama sharaha bihi fi ar-raudhah sawa'un fi dzalika al-hajj wa sawa'un fi dzalika al-hajj wa ghairuhu. Ya, jadi disunnahkan untuk berpuasa 8 hari sebelum hari Arafah ya sebagaimana dijelaskan dalam kitab ar-raudhah. Sama saja apakah itu bagi orang-orang yang berhaji atau yang tidak berhaji. Jadi semua disunnahkan. Jadi hari pertama sampai dengan hari ke-8 itu disunnahkan. Ya, ammal hajj, adapun orang yang berhaji, fala yusannu lahu saumu yaumi Arafah. Ya, akan tetapi terkhusus untuk orang yang berhaji, maka tidak disunnahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada saat mereka ya wukuf di Arafah itu mereka tidak disunnahkan untuk berpuasa. Ya, kita kebalikannya. Kita di sini pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, kita disunnahkan untuk berpuasa. Adapun orang-orang yang berhaji maka tidak disunnahkan ya, tidak disunnahkan bagi mereka untuk berpuasa ya. Bal yustahabbu lahu ya fitruhu walau kana qawiyan. Bahkan yang disunnahkan bagi mereka, yang dicintai bagi mereka adalah mereka justru tidak berpuasa. Ya, mereka berbuka walau kana qawiyan, walaupun mereka kuat ya. Saya kuat kok fisiknya. Saya kuat kok berpuasa. Saya bisa berdoa terus-menerus di wukuf ini, walaupun saya berpuasa. Ya, jadi enggak. Yang disunnahkan adalah bahwa dia tidak berpuasa, walaupun dia kuat. Kenapa? Alasannya iktidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karena mengikuti tuntunan, contoh, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berpuasa pada saat beliau wukuf di Arafah. Ya, beliau berbuka. Nah, kita yang tidak berhaji, yang ada di negeri kita ini, maka justru kita disunnahkan untuk berpuasa di hari Arafah tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, waliyaqwa 'alad du'a, agar supaya ketika dia tidak berpuasa, dia kuat ya, antusias, semangat dalam berdoa. Karena mungkin beda antara orang-orang yang berpuasa dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Jadi di antara hikmahnya agar supaya dia bisa lebih fokus lagi, lebih kuat lagi, lebih antusias lagi, lebih semangat lagi untuk berdoa. Karena yang kita fokuskan di hari Arafah itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan ya, dunia dan akhirat kita untuk kita, meminta kebaikan dunia dan akhirat untuk keluarga kita. Itu yang dilakukan pada hari Arafah bagi orang-orang yang sedang berhaji. Adapun kita di sini maka disunnahkan bagi kita untuk berpuasa, ya. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah utama yang harus kita perbanyak di hari-hari ini ya adalah ucapan takbir ya, yaitu ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ucapan tahmid ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian ucapan tahlil ya, ucapan tahlil yaitu la ilaha illallah.
Jadi kalau misalnya kita gabungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini yang kita perbanyak. Ya, secara mutlak kita perbanyak. Kita lagi misalnya mungkin bagi akhwat, bagi ibu-ibu yang sedang cuci piring, boleh sambil cuci piring Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, mungkin ya bapak-bapaknya yang sedang keluar kemana sambil jalan Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi di pasar gitu kan, seperti itu. Lagi aktivitas apa, kecuali ya pada tempat-tempat yang terlarang, seperti misalnya kita di kamar mandi, di WC, ya mohon maaf ya, itu tidak boleh. Akan tetapi selain itu, selain di tempat-tempat yang tidak dilarang, maka kita perbanyak takbir, tahmid dan tahlil secara mutlak ya. Jadi kita perbanyak mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Karena ini ya, ibadah ini adalah ibadah yang memang langsung ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, fa'aksiru fihinna, maka perbanyaklah, perhatikan kata Rasulullah SAW, maka perbanyaklah oleh kalian fihinna, dalam hari-hari tersebut, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan minat tahlil ya, mengucapkan la ilaha illallah, wat takbir, perbanyaklah mengucapkan Allahu akbar ya, wat tahmid, dan perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata ya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wadhkurullah ya, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari ma'lumat, hari-hari yang tertentu ya, yaitu kata beliau ayyamul ashri ya, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wal ayyamul ma'duda ya, dan kata beliau juga perbanyaklah oleh kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyebut ya, mengucapkan mengucapkan tahlil, kemudian takbir dan tahmid ya. Jadi perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari ma'dudat. Apa itu hari-hari ma'dudat? Ayyamut tasyrik ya, yaitu hari tasyrik, yaitu pada saat hari-hari tasyrik ya, kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa kana Ibnu Umar, kemudian Imam Bukhari juga mengatakan, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma ya, adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in yakhrujani ila suq, ketika keduanya yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma keluar ke pasar ya, fi ayyamil ashri, pada saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yukabbiran, beliau senantiasa bertakbir ya. Jadi kalau misalnya kayak kita nih, kita lagi ke pasar atau lagi ke warung misalnya, kita lagi lihat-lihat apa gitu, kita lagi lihat baju misalnya di pasar gitu ya, jadi sambil lihat-lihat Allahu akbar, Allahu akbar. Bang, ini berapa bang? Allahu akbar. Oh, harganya 100.000, boleh nggak 20 boleh nggak 75.000 saja? Allahu akbar. Seperti itu ya. Intinya di pasar kita memperbanyak bertakbir. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima, orang-orang yang ada di pasar pada saat itu ya, ketika mendengarkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika mereka bertakbir, maka manusia pun, orang-orang yang ada di pasar juga mengikuti bertakbir seperti takbir keduanya ya. Jadi mereka juga ikut bertakbir. Wa kabbara Muhammadu bin Ali ya, dan Muhammad bin Ali, yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah, anaknya Ali radhiyallahu taala anhu ya, beliau bertakbir, Muhammad bertakbir khalfan nafilah, setelah salat sunnah ya, setelah salat sunnah. Jadi ketika beliau selesai melakukan salat sunnah, beliau bertakbir ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya ya, kita memperbanyak bertakbir
Ya, secara mutlak kita memperbanyak bertakbir. Ya, setelah selesai sholat juga, ya seperti itu kita memperbanyak bertakbir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Akan tetapi perlu diperhatikan, ya, dan ini yang banyak dilakukan oleh orang sekarang, ya, takbir setelah selesai melakukan sholat fardu, ya, setelah selesai, mungkin kalau sekarang enggak, karena lagi PPKM ya, ya mungkin di sebagian masjid masih ada yang sholat berjamaah, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Bahwa tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Oke, kalau misalnya selesai sholat wajib, masing-masing setelah misalnya mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 lalu kemudian kita bertakbir masing-masing, Allahu Akbar, itu tidak ada masalah. Ya, bahkan memang disyariatkan secara disyariatkan secara mutlak seperti itu. Ya, akan tetapi, ya, kalau misalnya dikomando oleh imam, ya, dan mengikuti seperti apa yang diucapkan oleh imam, ini tidak ada tuntunannya. Ya, yang ada tuntunannya seperti apa? Yang seperti yang dilakukan misalnya oleh para sahabat tabi'in, ya mereka bertakbir sendiri-sendiri. Setelah selesai sholat, mereka selesai sholat berjamaah, lalu kemudian mereka beristighfar 3 kali, kemudian mereka masing-masing bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ada yang sudah bertahmid, ada yang baru bertakbir. Ya, jadi bukan satu orang dikomandoi oleh imam, lalu kemudian yang lain mengikuti. Ini tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunan dan contohnya. Yang ada masing-masing silahkan bertakbir. Ini yang ada tuntunannya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala juga berkata, ya, wa kana Umar, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yukabbiru fi kubbatihi bimina. Ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu berhaji, ya, pada saat itu beliau menjadi khalifah. Ketika beliau berhaji, ya, ketika beliau berada posisinya di Mina, di dalam tendanya beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, fayasma'uhu ahlul masjid. Maka orang-orang yang ada di masjid mendengar takbirnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fayukabbirun. Maka mereka pun ikut bertakbir. Ya, maka ramai itu bertakbir. Jadi Umar bertakbir, orang-orang yang ada di masjid mendengarkan, ya. Kemudian mereka pun bertakbir gitu, masing-masing bertakbir. Ya. Lalu kemudian mereka semuanya bertakbir. Wa yukabbiru, perhatikan, wa yukabbiru ahlul aswaq. Bahkan orang-orang yang ada di pasar pun saat itu juga karena ramainya orang bertakbir, ikut bertakbir. Jadi semuanya bertakbir. Ya, tentu masing-masing bertakbir, bukan dikomando oleh satu orang. Ya, wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tartajju mina takbiran. Sehingga Mina pada saat itu sampai berguncang karena takbir. Antum bisa bayangkan, merinding kita kan. Kalau takbir, ya, serempak orang-orang bertakbir misalnya kan, seperti itu. Ya, maka yang terjadi kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tartajju Mina takbiran. Jadi pada saat itu Mina bergetar dengan takbir yang dilakukan oleh manusia yang ada pada saat itu. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah utama yang seyogianya, ya, yang kita lakukan nanti di tanggal 10 Zulhijjah adalah ibadah kurban. Ya, adalah ibadah kurban. Ini intinya. Ya, karena ibadah kurban, ya, perhatikan ya, ibadah kurban menurut sebagian ulama adalah hukumnya wajib. Ya, wajib bagi siapa? Wajib bagi yang mampu. Ya, ini sebagian pendapat ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli, wahai Muhammad, salatlah engkau li rabbika, karena Tuhanmu, karena Rabbmu, wanhar, dan berkorbanlah engkau wahai Muhammad." Ya. Perhatikan nih sekalian, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata perintah. Ya. Ya, jadi sebenarnya fasholli li rabbika wanhar ini ditujukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Akan tetapi yaitu tadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-ibra bi umumil lafaz. Al-ibratu bi umumil lafaz, ya. Jadi ibra, ungkapan itu adalah keumuman lafaznya, la bi khususis sabab, bukan karena kekhususan sebabnya, ya. Nah, ini diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi perintah ini juga berlaku kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang mampu. Ya. Nah, perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata perintah, ya. Fi'il amr, fasholli, salatlah engkau, wanhar, berkorbanlah engkau. Ini adalah, kalau dalam ilmu nahwu kita pelajari, ini adalah bentuk, ya, fi'lul amri. Ya, fi'lul amri, bentuk perintah. Ya. Sedangkan kaidah mengatakan fasholli, salatlah engkau. Ini bentuk perintah. Wanhar, berkorbanlah engkau. Ya. Dan berkorbanlah engkau. Ini adalah bentuk perintah.
Sementara dalam kaidah dikatakan al aslu fil amri al wujub. Ya, asalnya setiap perintah itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada wajibnya. Ya. Jadi selama tidak ada keterangan ya yang menyatakan bahwa perintah tersebut adalah sunnah, maka hukumnya wajib karena asalnya perintah itu adalah wajib. Ya. Nah, maka jika kurban diwajibkan untuk Rasulullah SAW, ya tentu demikian pula dengan kita umatnya bagi yang mempunyai kemampuan. Ya. Imam Ibnu Majah, perhatikan nih sekalian. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Ya. Barang siapa, kata Rasulullah, perhatikan, barang siapa yang mempunyai keluasan, barang siapa yang mempunyai kemampuan, ya, barang siapa yang mempunyai kelonggaran, walam yudahi, lalu kemudian dia tidak berkurban. Kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna musallana. Ya, jangan sekali-sekali dia mendekati tempat sholat kami. Ya, jadi kalau misalnya ada seseorang hamba yang diberikan kemampuan, diberikan keluasan, tidak ada uzurnya, lantas kemudian dia tidak berkorban, kata Rasulullah SAW, fala yaqrabanna musallana, jangan dia mendekati tempat sholat kita. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah-ibadah lain yang kita perbanyak di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah salat-salat sunnah, ya, salat-salat rawatib kita, ya, salat mutlak setelah wudu, ya, kemudian salat malam, ya, kemudian salat-salat sunnah lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Intinya kita perbanyak sholat kita memperbanyak sholat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, selesai wudhu kita sholat, ya, sebelum sholat zuhur kita sholat qabliyah zuhur, ya, 4 rakaat, ya, 2 kemudian ba'diyah setelah zuhur 2 rakaat, kemudian sebelum asar kita usahakan sholat 4 rakaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, rahimallahu mra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki, ya, shalla arba'an qabla al-asri, yang mana dia melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Kita lakukan itu, ya. Kemudian setelah azan maghrib misalnya, ya, kita usahakan juga, ya, bagi yang mau silahkan sholat 2 rakaat gitu kan. Setelah sholat maghrib ba'diyah kita sholat 2 rakaat, ya. Setelah azan isya, ya, setelah azan kita sholat 2 rakaat. Setelah sholat isya kita sholat lagi, ya, 2 atau 4 rakaat gitu kan, seperti itu, ya. Kemudian kalau khawatir kita tidak bisa terbangun, kita witir 3 kali, ya, 3 rakaat gitu kan, seperti itu, ya. Kita sholat duha dan sholat sunnah lainnya. Intinya kita memperbanyak ibadah sholat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian memperbanyak sedekah, ya, memperbanyak bersedekah. Kita bersedekah, ya, nggak mesti harus 100, 200, 1 juta, ya, 10 juta, 100 juta, nggak mesti, ya. Bahkan misalnya kita bersedekah dengan segelas air, itu Masya Allah, ya. Jadi bukan dinilai dari banyaknya kuantitasnya, akan tetapi dinilai dari keikhlasannya, ya. Jadi jangan kita udahlah saya nggak bersedekah karena kenapa? Ya cuma segelas air. Ya jangan berpikiran seperti itu. Kata Rasulullah SAW, ya, ittaqun nar. Ya, takutlah kalian dari api neraka. Berlindunglah kalian dari api neraka. Walau bisyikki tamrah. Walaupun sepotong biji kurma. Bukan 1 biji kurma, enggak. Sepotong biji kurma. Ya, karena kita tidak tahu. Boleh jadi dengan kebaikan yang kita pandang remeh tersebut, boleh jadi itulah yang membuat Allah ridha dan itulah yang membuat Allah mengampuni dosa kita. Ya, seperti kisahnya yang sering kita ceritakan, seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu kemudian Allah pun Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya. Ada seorang laki-laki yang kata Rasulullah, yuqallibu fil jannah, dia bolak-balik menikmati indahnya surga, kenikmatan di surga karena menghilangkan gangguan, ya, dahan pohon yang menjulur ke jalan yang mengganggu orang-orang lewat, dia hilangkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Jadi jangan dipandang remeh. Apapun yang bisa kita sedekahkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita sedekahkan, ya. Kemudian diantaranya misalnya bersilaturahmi, ya, ke kerabat kita, ya, ke saudara-saudara kita. Kalau sekarang ini misalnya karena ada PPKM kita terbatasi, maka ya silaturahmi
tidak terbatasi dengan adanya PPKM. Kita bisa telepon, kita bisa WA, kita bisa video call dan lain sebagainya. Intinya kita berusaha bagaimana caranya menyambung tali silaturahmi terutama kepada orang tua kita, ya. Taib. Kemudian diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Kita perbanyak membaca Al-Quran, usahakan, ya. Kalau misalnya kita bisa selesaikan 30 juz di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kita selesaikan. Akan tetapi kalau kita tidak bisa, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba di luar kemampuan hamba tersebut, dan ibadah yang lainnya. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik agar kita semua dapat memaksimalkan diri beribadah di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya, walaupun di saat-saat pandemi yang melanda ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari lemahnya ilmu dan dari syaitan. Sedangkan yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.